Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baik Bu, jadi pada pertemuan kita kali ini adalah pertemuan untuk percakapan para observasi. Iya. Di mana pada pertemuan kita kesempatan ini untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan dilakukan nanti di kelas. Kemudian kedua kegiatan kita observasi ini juga adalah untuk mengetahui persiapan serta memberikan semangat kepada guru-guru sebelum melaksanakan pembelajaran nanti di kelas. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan sebelum percakapan. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran ibu yang akan dicapai pada saat nanti kegiatan pembelajaran di saat kelas nanti? Ya, baiklah. Break dulu. Yang terus. Melalui kegiatan pembelajaran ini, tentunya saya menggunakan metode discovery learning, di mana tujuan di sini yaitu peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ tumbuhan, ya. Dan dengan demikian peserta didik mampu membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, mampu menumbuhkan perilaku disiplin, jujur, sopan santun, responsif, aktif, dan bertanggung jawab serta mau bekerja sama dengan sesama teman-temannya. Luar biasa Bu atas tujuan pembelajaran yang akan tercapai. Baik Bu, pertanyaan yang kedua, area pengembangan yang akan kita capai dalam kegiatan nanti pembelajaran saat observasi nanti. Ya. Untuk area pengembangan saya di sini tentunya terdiri atas dua aspek. Yang pertama adalah aspek pengetahuan, yang kedua adalah aspek keterampilan. Nah, untuk aspek pengetahuan di sini terdiri atas dua tahapan. Yang pertama di sini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis jaringan pada tumbuhan, dan yang kedua peserta didik mampu menganalisis struktur dan fungsi jaringan meristem. Jadi kita Untuk aspek keterampilan di sini, peserta didik mampu mempresentasikan hasil identifikasi jenis-jenis jaringan pada tumbuhan bersama dengan teman-teman kelompoknya. Ya, seperti itu. Oke, baik Bu, luar biasa. Penjelasan dari Ibu Guru. Selanjutnya adalah rancangan pembelajaran serta tahun pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti pada saat pembelajaran di kelas. Ya, untuk rancangan pembelajaran di sini saya menggunakan 4 tahapan. Yang pertama dengan strategi menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Ya, yang kedua pembelajaran secara kelompok dan pembagiannya berdasarkan kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswanya. Yang ketiga, model pembelajaran discovery learning, dan yang keempat, metode pembelajaran yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan yang diberikan oleh guru. Jadi Ibu nanti menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Iya. Baik Bu, selanjutnya untuk media pembelajaran yang Ibu gunakan dalam kegiatan pembelajaran nantinya apa saja? Ya, untuk media pembelajaran saya nanti yang akan saya gunakan adalah yang pertama adalah tentunya dengan menggunakan slide PowerPoint, yang kedua InFocus, 3 laptop, 4 gambar-gambar jaringan tumbuhan yang terkait tentang kegiatan tersebut, dan yang terakhir adalah LKPD atau lembar kerja peserta didik. Oke, baik Bu. Kira-kira
Kapan waktu pelaksanaan kegiatan ini nanti akan saya observasi mungkin. Ya, pelaksanaannya tentunya disesuaikan dengan jadwal mengajar saya, dan kalau tidak ada halangan insya Allah akan saya laksanakan minggu depan pada pertemuan berikutnya. Oke. Baik, jadi nanti minggu depan ya akan saya observasi dan langsung di kelasnya. Ya. Kemudian terakhir Bu, mungkin saya tanyakan apa kira-kira yang diperoleh dari kegiatan hasil pra-observasi hari ini? Tentunya saya mendapatkan gambaran tentang persiapan saya mengajar di kelas nantinya, serta memberikan dukungan agar saya lebih siap dalam mengajar lagi nantinya. Oke, terima kasih Bu atas waktunya dalam kegiatan percakapan pra-observasi. Sampai ketemu nanti di kegiatan observasi dan pasca observasi. Siap, Pak. Oke, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipersiapkan. Siap belajar. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah bersiap tentunya semua. Ya, sebelum kita masuk pelajaran, kita perlu mewaksin dulu. Jadi kalau dilihatkan namanya ya. Adi Muhammad Rizky. Ada. Askarian Sah. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, apakah sudah siap semua untuk belajar biologi? Siap. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk pada materi yang lebih spesifik, Ibu Guru ingin menanyakan tentang materi yang lalu, tentang sel. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan sel? Menanyakan kembali tentang materi yang lalu, pertemuan yang lalu, ya. Apa yang dimaksud dengan sel? Ada yang bisa? Oke, kelompok 1. Sel sebagai unit struktur terkecil, berarti bahwa sel merupakan penyusun yang dasar bagi tubuh makhluk hidup. Oke, bagus sekali. Kasih aplaus dulu. Yang berikutnya adalah indikator yang ingin dicapai pada pertemuan kita hari ini adalah mengidentifikasi jenis-jenis jaringan pada tumbuhan, dan yang kedua adalah menganalisis struktur dan fungsi jaringan meristem. Oke, bisa? Kelompok 3 bisa. 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, konsentrasi, kelompok 5, tidak terbaca, fokus, mengingat, fokus, konsentrasi, aku, konsentrasi, karena aku ingin tahu, guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke. Sudah? Silakan. Oke, sudah kita semua sudah. Hari ini kita akan membagi kelompok 3 kelompok secara besar. Di mana setiap kelompok saya minta untuk menentukan siapa ketua kelompoknya dengan sekretarisnya kelompok 1, 2, dan 3 bisa. Oke.
Sebelum saya memberikan permasalahan kepada kalian, untuk memberikan waktu kepada kalian semua untuk mengerjakan tugas, Guru ingin menjelaskan tentang materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Rinciannya secara umum bisa diperhatikan, mungkin ini adalah judul materi kita, yaitu struktur dan fungsi sel penyusun jaringan pada tumbuhan. Oke, berbicara tentang tumbuhan, jaringan pada tumbuhan, tentunya kita tidak terlepas dari pengertian sel itu sendiri. Di mana tadi sudah kami jelaskan bahwa sel merupakan unit fungsional dan struktur terkecil dari makhluk hidup. Dengan istilah atau kata lain bahwa sel merupakan fondasi utama atau dasar utama terbentuknya menjadi sebuah makhluk hidup. Menjadi sebuah makhluk hidup. Saat ini kita tidak terlepas daripada sel. Oke. Nah, kita mengacu kepada setelah sel kita masuk pada jaringan. Ya. Jaringan adalah kumpulan daripada sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, maka disebut jaringan. Kita coba diperhatikan video daripada pertumbuhan. Perhatikan gambarnya. Gambarnya sudah mulai bergambar. Fungsi akar adalah menyerap air dan unsur hara. Oke, sudah mulai bergambar. Lihat. Batangnya nanti akan tinggi karena adanya jaringan meristem pada bagian ujung batang tanaman dan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bisa diperhatikan. Sudah ditentukan dengan siapa ketua kelompoknya ya? Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3.
video tadi saja bisa pasang dari tayangan tadi juga bisa kami buat permasalahan seperti apa soalnya misalnya tadi mulai akarnya misalnya tanamannya tadi habis itu dijelaskan jenis dari apa itu videonya juga tadi bisa jenis-jenis dari yang dewasa itu ada di video tadi dengan YouTube bisa cari di internet silakan kerjakan. Oke. Ini saya tambahkan. Kalau ada yang kurang dimengerti soalnya silahkan bertanya ya. Berdasarkan letak berikutnya tidak ada tiga gambarnya masih ada saya kira sudah selesai waktunya. Masa waktu yang Ibu Guru berikan sebanyak 10 menit. Ya, oke. Dari permasalahan yang saya sudah bagikan dalam bentuk LKD, saya ingin membantu setiap kelompok untuk bisa mempresentasikan hasil jawabannya. Ya, ada yang bisa dari kelompok satu, mungkin kita mulai dari kelompok satu. Bisa mempresentasikan jawabannya ke depan saja, mungkin bisa dibacakan langsung. Ada satu orang bisa mewakili. Ya, Yasin bisa? Ya, nomor 1 maju ke depan saja. Yang lain, kelompok lain bisa didengarkan jawabannya. Kalau dia masih kurang bisa ditanggapi ya. Ya, bisa ditanggapi dulu, tidak ada penambahan dan sebagainya. Oke, silakan. Bisa perkenalkan namanya dan kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasrin Salanani, biasa dipanggil Hidayat. Saya berasal dari kelompok 1, akan menjawab pertanyaan. Jadi nomor 1 silakan. Nomor 1. Membacakan soalnya dengan jawabannya.
Jelaskan jenis-jenis jaringan pada tumbuhan berdasarkan aktivitas pembelahan selnya. Berdasarkan aktivitas pembelahan selnya, selama fase pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, jaringan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem atau embryonal dan jaringan dewasa atau permanen. Oke, bagus. Silakan berikan aplaus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfadila. Saya dari kelompok 2. Ingin menjelaskan jenis-jenis jaringan dewasa. 1. Jaringan penyokong. 2. Jaringan penekin. 3. Jaringan penyokong. 4. Jaringan pengangkut. 5. Jaringan gabus. 6. Jaringan sekretosi. Oke, berikan aplaus untuk teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ensi dari kelompok 1 akan membacakan. Bisa langsung isi dari bola tersebut. Jawabannya dulu bisa ada gambar dari jawabannya sudah? Sudah bisa dibawa dengan gambarnya, bisa langsung isi kadernya. Oke. Siapa sih Mas saya Ensi? Yang lain kelompok 2, 3 siap ya? Siap ini menanggapi jawaban yang disampaikan oleh kelompok 1. Nomor 4. Oke, bisa kalau dia nomor 4. Pada pucuk daun, namanya adalah meristem. Apikal tunas atau disebut dalam kuncup. Bagian batang tanaman disebut meristem lateral. Dan terakhir, pada akar disebut meristem apikal akar. Oke, kasihkan aplaus. Jadi, kelompok 1 sedang mempresentasikan dari Mas Ari memberikan kesimpulan dari masalah yang telah kita selesaikan hari. Berikutnya kita masuk pada soal nomor 1, 2 dan sisanya nomor 3. 1, 2 ada yang bisa? Yang bisa menyimpulkan nomor 1? Ada yang bisa menyimpulkan? Kesimpulannya apa dari permasalahan yang telah kamu buat? Nomor 1 ada? Nomor 4 kan sudah? Sudah ngajak saya? Oke. Nomor 1 ada? Tasya, bisa? 1 dan 2 bisa? Iya, kelompok 2 saya berikan kesempatan ya. Oke. Bacakan di depan. Untuk nomor 1 dan yang sedang maka sudah. Oke, kita masuk pada kesimpulan yang berikutnya. Saya langsung pada kesimpulan 1 dan 2. Siapa yang bisa menyimpulkan kelompok berapa? Sekaligus 2 nomor. Ya, dari permasalahan tadi. Oke, kelompok 2 silakan. Kasih. Langsung aja saya ya. Merangkak 2 nomor. Nomor 1,
Kesimpulannya adalah berdasarkan aktivitas pembelahan sel selama fase pertumbuhan dan perkembangan dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Dua jenis jaringan dewasa yaitu jaringan epidermis, parenkim, penyokong, jaringan pengakus, jaringan gabus, dan jaringan sekretoris. Oke, pada teman-temanmu. Oke, ya itulah kesimpulan atau kesimpulan yang telah disampaikan dari kelompok 2. Ya, sekaligus 2 nomor. Prosesnya ada di depan. Iya, dikerjakan soalnya dan dikumpul. Sebentar Ibu Guru akan langsung memberikan nilai ya. Saya kasih kesempatan 10 menit dari sekarang. Ya, silakan. Ya, manfaatkan waktu yang ada ya, 10 menit sekarang. Ya, waktunya sudah selesai. Silakan dikumpul tugasnya dari setiap kelompok, kelompok 1, 2, dan 3. Oke, habis waktunya ya. Silakan. Tugasnya saya sudah periksa dan akan saya bagikan nanti pertemuan berikutnya ya. Oke, bagi siswa yang aktif pada saat tadi diskusi itu saya kasih jempol yang luar biasa. Yang masih belum terlalu aktif ya, saya kasih lebih aktif lagi besok-besoknya. Bisa? Bisa. Dan untuk sebelum saya tutup proses pembelajaran ini, Ibu Guru ingin menyampaikan materi yang akan kalian pelajari minggu depannya, yaitu pelajari tentang organ pada tumbuhan, yaitu akar, batang, dan daun. Dibuka halaman 55. Silakan dipelajari. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Jalan Sabtu SPD, calon guru penggerak dari Kabupaten Kroya Angkatan 8, guru SMA Negeri Gaunahan. Pada kesempatan kali ini kegiatan pasca observasi bisa ditemani oleh Ibu Arianti SPD, guru yang telah observasi di kelas, dan Ibu pengajar praktek Ibu Iriani. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah kabar baik Pak Sabri. Oke, baik. Jadi pada pertemuan kali ini adalah sesi pasca observasi, ada untuk mengevaluasi serta memberikan masukan tentang kegiatan observasi pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Arianti di kelas. Baik Bu, untuk hari ini dari sesi untuk pasca observasi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu sambungan dengan melaksanakan observasi di kelas. Yang pertama adalah bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah dilaksanakan di kemarin. Terima kasih. Perasaan saya pada saat saya melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin, yang pertama adalah merasa senang, semangat, dan antusias.
saya senang di sini tentunya yang pertama adalah kegiatan pembelajaran yang saya rencanakan alhamdulillah bisa terlaksana baik dan lancar. Yang kedua, alhamdulillah juga saya bisa membantu teman dalam menyelesaikan pendidikan guru penggeraknya. Itu yang paling saya senangi. Dan yang berikutnya adalah saya semangat dan antusias karena banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan dalam kegiatan tersebut dan siswanya juga sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Terima kasih Bu, luar biasa. Terus saya mengikuti kegiatan observasi di kelas. Kemudian pertanyaan berikutnya bisa Ibu ceritakan kembali apa area pengembangan yang Ibu mendapatkan untuk dengan langkah-langkah kegiatan pembelajarannya yang dilaksanakan selama kegiatan observasi. Untuk area pengembangan saya di sini tentunya terdiri atas dua aspek penilaian. Yang pertama adalah aspek pengetahuan dan kedua adalah aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuan tentunya harus berdasarkan dengan materi yang saya ajarkan. Yang pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi tentang jenis-jenis jaringan pada tumbuhan. Yang kedua adalah siswa mampu menganalisis tentang struktur sel dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Ya, saya kira itu mungkin aspek pengetahuannya. Dan untuk aspek keterampilannya di sini, siswa mampu mempresentasikan hasil identifikasi jenis-jenis jaringan pada tumbuhan sesuai dengan konsep yang saya berikan berdasarkan dengan LKPD yang saya berikan kepada mereka semua. Jadi itu area pengembangan yang ingin kembangkan, sudah kembangkan lah mungkin di dalam pas pembelajaran. Kemudian langkah-langkah dan tahap pembelajarannya mungkin bisa dijelaskan sedikit. Kemudian metode pembelajaran seperti apa, kemudian langkah-langkahnya seperti apa. Mungkin harus dijelaskan secara umum saja. Oke, terima kasih. Kegiatan pembelajaran saya yang saya laksanakan itu tentunya saya menggunakan dengan model pembelajaran discovery learning. Di mana tahapan-tahapannya di sini yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah kegiatan inti, dan yang ketiga adalah penutup. Ya, mungkin sedikit saya uraikan secara umum saja. Untuk kegiatan pendahuluan tentunya dimulai dari kegiatan salam. Guru dan peserta didik melakukan doa bersama, mencek kebersihan dan kerapian kelas, mencek kehadiran siswa, memberikan prasyarat tentang materi pelajaran yang lalu, dan memberikan juga motivasi kepada peserta didik. Selanjutnya masuk kepada hadir kompetensi dasar, penyampaian indikator pembelajaran, dan juga manfaat pembelajaran yang akan kita pelajari pada saat itu. Nah, selanjutnya berikutnya saya memberikan atau menyampaikan hal-hal apa saja yang akan dilakukan oleh peserta didik, dan berikutnya saya membagikan kelompok. Tentunya pembagian kelompok di sini saya bagi secara heterogen, berdasarkan dengan artinya dalam pembagian kelompok di sini saya memilah-milah. Dalam setiap kelompok di situ ada siswa yang pintar, yang sedang, dengan yang tidak terlalu pintar atau kurang, ya seperti itu. Dan selanjutnya saya bagikan LKPD-nya kepada semua kelompok. Seperti itu. Untuk masuk pada kegiatan inti, sebelum masuk kegiatan inti itu saya kasih refreshing dulu anak-anak, melakukan ice breathing, ya, supaya mereka lebih semangat belajar, khusus untuk mata pelajaran saya biologi. Ya. Berikutnya masuk pada materi, tetapi sebelum saya sesuai dengan materi saya di sini tentang jaringan tumbuhan, menampilkan tayangan video, saya memberikan ringkasan materi kepada semua peserta didik terkait tentang jaringan tumbuhan. Dan berikutnya lagi saya menampilkan slide PowerPoint
untuk lebih memperjelas bagian-bagian daripada jaringan tumbuhan, dan lebih jelasnya lagi saya menayangkan sebuah video tentang pertumbuhan pada tumbuhan. Dan seperti itu Kak. Berikutnya setelah saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengamati, saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertanya sesuai dengan apa yang saya jelaskan, dengan sesuai dengan video yang saya tayangkan. Dan selanjutnya berikutnya saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengerjakan soal yang tercantum di dalam LKPD dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bekerja sama bersama teman-teman kelompoknya. Seperti itu. Dan terakhir dari kegiatan inti ini adalah mereka mempresentasikan hasil pekerjaan mereka ke depan setiap kelompok, dan saya usahakan di sini supaya aktif semua dalam setiap kelompok. Yang terakhir adalah pada bagian penutup. Pada bagian penutup di sini guru membimbing peserta didik untuk membuat kesimpulan secara bersama-sama. Ya. Dan yang terakhir setelah selesai kita buat kesimpulan bersama, saya memberikan proses kepada mereka untuk menyelesaikan soal pada saat itu, dikumpul pada saat itu juga, dan berikutnya saya memberikan reward kepada mereka bagi kelompok yang memang betul-betul antusias dalam mengerjakan tugas LKPD yang aktif. Dan kalau siswa yang kurang aktif, tentunya tetap kita memberikan semangat dan support kepada mereka untuk lebih semangat lagi belajar nantinya. Dan yang terakhir adalah ibu guru memberikan materi tentang apa yang akan mereka pelajari pada pertemuan berikutnya. Dan terakhir saya akhiri dengan ucapan salam dan luar biasa sudah memberikan tampilan dengan langkah-langkah pembelajaran dengan tahapan-tahapannya dengan menggunakan model pembelajaran di Scaffold Learning. Saya kira sangat jelas tadi yang disampaikan. Oke, selanjutnya saya ingin tanya sejauh mana area pengembangan ini, apakah ini sudah yang kalau menurut saya sudah berhasil. Alasan saya mengapa sudah berhasil karena di area pengembangan saya tadi saya sudah sampaikan bahwa ada dua aspek penilaian saya. Yang pertama adalah aspek pengetahuan dan kedua adalah aspek keterampilan, dan itu sangat nampak dan dilakukan oleh peserta didik dalam setiap kelompok. Terima kasih banyak. Kemudian berikutnya apa kendala-kendala atau hambatan yang ibu hadapi pada mengikuti melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran di kelas? Ya, baik. Kendala yang saya dapatkan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung itu yang pertama adalah penyelesaian soal yang tidak tepat sesuai dengan waktu yang telah saya tentukan. Yang kedua adalah kurangnya sumber atau buku-buku pelajaran yang digunakan oleh peserta didik. Ya, ada dua itu. Mengatakan tadi bahwa ada mungkin terbatas waktu gitu ya. Atau yang kedua kurangnya sumber belajar. Dalam hal menuju waktu ini menurut ibu apa yang ibu akan lakukan untuk memperbaiki atau menyelesaikan hambatan yang diharapkan dari waktu dan sumber belajar tadi? Kalau menurut saya, dengan kendala yang saya dapatkan dalam kegiatan pembelajaran tersebut, yang pertama, ya mungkin saya harus mengurangi jumlah soal yang tercantum di dalam LKPD. Yang pertama, yang kedua adalah saya bisa memfasilitasi melalui Wakaset untuk menyampaikan informasi tentang kekurangan apa saja yang kita dapatkan di dalam kegiatan pembelajaran, terutama tentang buku-buku pelajaran atau sumber-sumber pelajaran yang nantinya mungkin bisa disampaikan kepada bapak kepala sekolah untuk ditindaklanjuti. Terima kasih luar biasa. Saya lengkap seperti ini. Kemudian
Bapak Ibu akan merencanakan atau merealisasikan kegiatan yang dimaksud tadi? Saya akan melaksanakan insya Allah sesuai dengan jadwal pelajaran saya. Insya Allah kalau tidak ada halangan, saya akan melaksanakan pada pertemuan kemudian terakhir kemudian saya minta tanggapan Ibu, apa mungkin yang bisa Ibu dapatkan dari kegiatan coaching mulai dari pulang observasi dan para pasca ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan ini? Yang saya dapatkan dari awal sampai ke akhir ini banyak sekali hal-hal baru yang saya temukan, yang saya dapatkan. Artinya di kurikulum merdeka ini dengan kita bandingkan dengan kurikulum yang sebelumnya itu mungkin ada sedikit perbedaannya. Intinya di sini saya banyaklah hal-hal baru yang saya dapatkan, ilmu baru yang saya dapatkan. Ya, terima kasih Bu. Semoga apa yang direncanakan dapat terrealisasi nanti pada kegiatan-kegiatan di dalam berikutnya. Baik, sebelum saya tutup kegiatan hari ini, saya berikan kesempatan kepada Ibu Yaswati untuk memberikan info balik terkait kegiatan pasca. Terima kasih Pak Sapri, telah menjadi penggerak angkatan 8. Apa yang akan direalisasi itu ya, saya kira begitu Bu, luar biasa jawaban Ibu, terima kasih banyak Bu. Oke, beginilah percakapan kami dalam kegiatan coaching pasca observasi. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dia sketch ya.